Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 kelas 11 IPS 2 akan menampilkan presentasi matematika mengenai materi matriks. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Clara Katerina Sitompul. Saya Erni Magdalena. Saya Nabila Zahara. Saya Rizka Uswatun Hasanah. Baik, pada pelajaran bab materi matriks ini ada beberapa indikator materi matriks. Yang pertama ada pengertian matriks, yang kedua ada ordo dan elemen matriks, yang ketiga ada jenis-jenis matriks, yang keempat ada kesamaan dua matriks, yang kelima ada operasi matriks, yang keenam ada transpose matriks, dan untuk yang terakhir yang ketujuh ada determinan dan inverse matriks. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi baris dan kolom susunannya tuh berbeda. Kalau baris dia susunannya mendatar, sedangkan untuk kolom dia dari atas ke bawah. Lanjut, penamaan baris dan kolom itu dibuat secara urut. Untuk baris yang ke-1 itu dimulai dari atas urut ke bawah, sedangkan untuk kolom ke-1 itu dibuat dari samping kiri ke samping kanan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal matriks. Saya akan terangkan gambar soalnya di sini. Jadi untuk soalnya, jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks P adalah. Nah, jadi dari matriks yang saya terapkan di sini itu elemen diagonal utamanya itu dia miring ke samping kanan dari atas kiri sampai ke samping kanan bawah. Yaitu angkanya 5, negatif 10 dan 1. Nah, untuk mendapatkan jumlah elemen diagonal utamanya yaitu dengan cara dijumlahkan, yaitu 5 ditambah negatif 10 dan ditambah 1. 5 ditambah negatif 10 yaitu negatif 5, dan negatif 5 ditambah 1 adalah negatif 4. Jadi jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks P-nya adalah negatif 4. Bisa dilihat dari pilihan ganda yang di sini yang D, negatif 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ordo dan elemen matriks. Nah, pada matriks di atas jumlah barisnya kan ada 5 dan jumlah kolomnya juga ada 5. Maka ordonya adalah 5 dikali 5. Atau bisa kita tulis A5 dikali 5. Lalu untuk elemen matriks A bisa dinotasikan dengan AIJ yang menyatakan elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, kita ambil contoh A11, A12, dan A54. Seperti pada gambar, A menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-1 nilainya adalah 0. A12 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-2 nilainya adalah 1. Sedangkan A54 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-5, kolom ke-4 nilainya adalah 2. Selanjutnya ada metrik baris. Metrik baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Nah, contohnya seperti gambar yang sudah saya cantumkan. Kalau kita lihat, matriks A, matriks P, dan matriks Q seperti terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Untuk masing-masing ordonya, berarti A1 dikali 3, P1 dikali 4, dan Q1 dikali 5. Selanjutnya ada matriks kolom. Kebalikannya nih dari matriks baris tadi, matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya itu seperti pada gambar yang sudah saya cantumkan. Matriks R, matriks S, dan matriks T. Sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Oleh karena itu, ordo matriks adalah R 2 dikali 1, S 3 dikali 1, dan T 4 dikali 1. Selanjutnya ada matriks persegi. Nah, matriks persegi ini adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Itu tandanya M sama dengan N. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya bisa kita tulis menjadi N dikali N atau matriks ordo N. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letaknya
yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Berdasarkan contoh di atas, matriks A memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Karena matriks ini merupakan matriks persegi, yaitu sebanyak 2. Maka matriks ini menyatakan matriks berordo 2. Kemudian, elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 8 dan 7. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Nah, contohnya seperti pada gambar yang sudah saya cantumkan. Elemen pada diagonal utama matriks Q adalah 3, 8, dan 5. Nah, di luar diagonal utama, semua elemennya bernilai 0. Misalnya, elemen Q 1, 2 dan adalah 0. Lalu, elemen Q 2, 1 juga 0. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Selanjutnya ada matriks 0. Sesuai namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai ordonya. Contohnya seperti pada gambar yang sudah saya cantumkan. Jadi, saya akan membahas kesamaan buah matriks. Dapat dikatakan sebagai persamaan buah matriks apabila terdapat dua matriks memiliki kesamaan, seperti memiliki ordo sama dan memiliki persamaan pada komponen yang sama letaknya. Penyelesaian pada persamaan buah matriks dapat menggunakan metode pengeluaran dan penyamaan komponen yang seletak dalam matriks, lalu dapat menggunakan aljabar untuk menyelesaikannya. Kesamaan dua matriks ini berkaitan dengan operasi matriks. Penggunaan operasi matriks dapat dilakukan dengan awal di sebelah kiri lalu ke kanan. Matriks sendiri merupakan susunan atau sekelompok bilangan dengan jajaran yang berbentuk persegi panjang. Kelompok matriks akan diatur berdasarkan kolom dan baris dan meletakkan tanda kurung di antaranya. Biasanya, tanda kurung pada matriks merupakan tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Selain itu, terdapat baris yang memiliki elemen angka dengan penyusunan horizontal dan kolom yang disusun vertikal. Kemudian operasi matriks. Operasi matriks sendiri meliputi penjumlahan dan pengurangan dua matriks, perkalian matriks dengan bilangan skalar, perkalian dua matriks, dan transpos matriks. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misalnya matriks A dan B yang memiliki ordo sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A tambah B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A kurang B. Yang kedua, perkalian skalar pada matriks. Pada operasi perkalian skalar, sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar. Jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dan K. Yang ketiga, perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Syarat dua buah matriks, misal matriks A dan matriks B dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Materi selanjutnya yaitu transpos matriks. Transpos matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Contoh soal. Tuliskan transpos matriks A jika diketahui matriks A 3 kali 2. Pembahasannya sebagai berikut. Matriks A memiliki elemen dengan susunan baris pertama A dan B, baris kedua C dan D, baris ketiga E dan F, kolom pertama A, C, dan E, kolom kedua B, D, dan F. Maka susunan transpos matriks A adalah baris pertama B, C, dan E, baris kedua B, D, dan F, baris ketiga A dan B, kolom pertama C dan D, kolom kedua E dan F. Transpos matriks. Transpos matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Sifat-sifat transpos matriks yaitu ada A plus B sama dengan AT plus BT, AT, T sama dengan A, AB, T sama dengan AT, BT, KA, T sama dengan KAT dengan K sebagai konstanta.
Contoh soal, tuliskan transpos matriks A jika diketahui matriks A 3 dikali 2. Gambarnya seperti yang ada tertera. Pembahasannya sebagai berikut. Matriks A memiliki elemen dengan susunan baris pertama A dan B, baris kedua C dan D, baris ketiga E dan F, kolom pertama A, C dan E, kolom kedua B, D dan F, maka susunan transpos matriks A adalah baris pertama A, C dan E, baris kedua B dan F, baris ketiga A dan B, kolom pertama ada C dan D, kolom kedua E dan F. Maka hasilnya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada determinan matriks. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga kalau kita gambarkan bentuk matriksnya akan membentuk bangunan layaknya persegi. Determinan matriks terdiri dari, yaitu yang pertama ada determinan matriks ordo 2 kali 2, misalkan adalah matriks berordo 2 kali 2. Elemen A dan D terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Rumus determinan matriks seperti yang tertera pada gambar ini adalah rumus determinan matriks ordo 2 kali 2. Contoh soalnya yaitu, tentukanlah determinan matriks berikut seperti yang ada di gambar, maka pembahasannya yaitu det A sama dengan 2, 4, 5, 3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 5 dikali 4 sama dengan 6 dikurang 20 sama dengan min 14. Seperti yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu ada determinan matriks ordo 3 kali 3. Misalkan adalah matriks berordo 3 kali 3, terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Rumus determinan matriks ordo 3 kali 3, yang pertama itu ada aturan Sarus seperti yang ada di gambar, yang selanjutnya itu ada metode minor kofaktor seperti yang ada di gambar juga. Contoh soalnya yaitu, tentukan determinan matriks berikut ini menggunakan aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Soalnya seperti yang ada di gambar, pembahasannya yaitu pada aturan Sarus. Agar lebih mudah, kita tulis kembali elemen-elemen pada kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A sebagai berikut. Misalnya tuh A sama dengan pada baris pertama ada 4, 2, 8, baris ke-2 ada 2, 1, 5, baris ketiga ada 3, 2, 4, kolom pertama ada 4, 2, 3, kolom kedua ada 2, 1, 2, kolom ketiga ada 8, 5, 4. Maka pada kolom ke-1 dan ke-2 disebelahkan ke sebelah kanan menjadi seperti yang ada di gambar. Kemudian kita tarik garis putus-putus seperti gambar di atas. Kalikan elemen-elemen yang terkena garis putus-putus tersebut. Hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna biru diberi tanda positif plus, sedangkan hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna oranye diberi tanda negatif. Ingat aturan penulisnya juga. Maka det A sama dengan 4 dikali 1 dikali 4 tambah 2 dikali 5 dikali 3 tambah 8 dikali 2 dikali 2 dikurang 8 kali 1 kali 3 dikurang 4 kali 5 kali 2 dikurang 2 kali 2 kali 4. Maka det A sama dengan 16 tambah 30 tambah 32 dikurang 24 dikurang 40 dikurang 16, maka hasilnya yaitu min 2. Selanjutnya yaitu menggunakan metode minor kofaktor. Berdasarkan rumus minor kofaktor di atas, maka determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A. Jadi, pertama kita pilih salah satu baris atau kolom matriks A untuk mendapatkan nilai determinannya. Misalnya kita pilih baris ke-1, elemen-elemen matriks baris ke-1 yaitu A11, A12, dan A13. Selanjutnya, karena kita pilih elemen-elemen pada baris ke-1, rumus determinan matriks yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Seperti yang ada di gambar.
Langkah kedua, kita cari kofaktor matriks bagian dari matriks A. Dan matriks A yaitu Cij dikali Cij sama dengan min 1 I tambah J, Mij dan Mij sama dengan det Aij, dengan Aij merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Maksudnya yaitu sebelumnya kita telah memilih elemen-elemen pada baris ke-1 yaitu A11, A12, dan A13. Oleh karena itu, matriks bagian dari matriks A-nya adalah A11, A12, dan A13. A11 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Seperti yang ada di gambar, A13 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-3. Seperti yang ada di gambar. Sehingga det A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13 sama dengan 4 dikali min 1, 1 plus 1, 1 per 2, 4 tambah 2 dikali min 1, 1 tambah 2, 2, 3, 5, 4 ditambah 8 dikali buka kurung min 1 tutup kurung 1 plus 2, 2 per 3, 1, 2 sama dengan 4 dikali buka kurung 4 dikurang 10 tutup kurung 2 dikali buka kurung 8 dikurang 15 tutup kurung ditambah 8 kali buka kurung 4 dikurang 3 tutup kurung sama dengan min 24 ditambah 14 ditambah 8 sama dengan min 2, maka hasilnya yaitu min 2. Selanjutnya yaitu ada inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A-1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Yang pertama ada inverse matrix ordo 2 kali 2. Rumusnya yaitu seperti yang ada di gambar. Contoh soal, tentukanlah inverse dari matriks tersebut. A sama dengan 4, 7, 1, 2. Pembahasannya yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1 per 4 dikali 2 dikurang 1 dikali 7 sama dengan jadinya 1 per 8 dikurang 7. Maka pada baris pertama ada 2, min 1, pada baris kedua ada min 7 dan 4. Catatan, elemen-elemen yang berada di lingkar biru merupakan diagonal utama matriks A yang ditukar posisinya. Sedangkan elemen-elemen yang berada di lingkar orange merupakan diagonal kedua matriks A yang dikalikan dengan minus 1. Selanjutnya yaitu ada inverse matriks ordo 3 kali 3. Inverse matriks ordo 3 kali 3 itu terbagi lagi. Yang pertama itu ada inverse matriks ordo 3 kali 3 dengan adjoint. Rumusnya seperti yang ada di gambar. Contoh soal, tentukan inverse matriks berikut dengan menggunakan adjoint. Soalnya yaitu A sama dengan pada baris pertama ada 1, 2, 3, baris kedua ada 2, 8, 7, baris ketiga ada 1, 5, dan 6. Penyelesaian A pangkat min 1 sama dengan 1 per det A, ADJ, buka kurung, A tutup kurung. Berdasarkan rumus di atas, kita membutuhkan determinan dan adjoint matriks A. Pertama, kita cari terlebih dahulu determinan matriks A menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa dengan cara aturan Sarus ataupun metode minor kofaktor. Misalnya kita akan menggunakan metode Sarus sehingga kolom pertama dan kolom kedua kita tulis kembali di sebelah kanan sehingga yaitu menjadi det A sama dengan 1 dikali 8 dikali 6 ditambah 2 dikali 7 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 dikali 5 dikurang 3 dikali 8 dikali 1 dikurang 1 dikali 7 dikali 5 dikurang 2 dikali 2 dikali 6, maka 48 ditambah 14 ditambah 30 dikurang 24 dikurang 35 dikurang 24 dan 9. Kemudian kita tentukan
adjoint matriks dengan mencari kofaktor matriks A tersebut. Seperti yang ada di gambar, oleh karena itu A, D, J, buka kurung A, tutup kurung, sama dengan buka kurung KOF, buka kurung A, tutup kurung, sama dengan pada baris pertama ada 13, 3, min 10, pada baris kedua ada min 5, 3, min 1, pada baris ketiga ada 2, min 3, dan 4. Jadi, hasil dari inverse matrix menggunakan adjoint tersebut seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, yang terakhir ada inverse matrix ordo 3x3 dengan transformasi baris elementer. Rumusnya yaitu seperti yang ada di gambar. Contoh soal, tentukan inverse matrix A dengan transformasi baris elementer. Yaitu soalnya seperti yang ada di gambar, A sama dengan pada baris pertama ada 1, 1, 0, pada baris kedua ada 2, 3, 2, pada baris ketiga ada 2, 1, 3. Pembahasannya, pertama-tama kita bentuk matriks A menjadi matriks A3 dan I3. Seperti yang ada di gambar, menjadi pada baris pertama itu ada 1, 1, 0, kemudian yang baris kedua ada 2, 3, 2, baris ketiga ada 2, 1, 3, terus selanjutnya itu baris pertamanya ada 1, 0, 0, baris keduanya ada 0, 1, 0, baris ketiganya ada 0, 0, 1. Lalu kita transformasikan matriks A3 banding I13 ke bentuk I13 menjadi banding A3. Kita bisa menggunakan beberapa cara seperti yang dijelaskan poin pada langkah kedua rumus di atas. Seperti yang ada di gambar, keterangannya yaitu yang pertama B2 dikurang 2B1 sama dengan elemen-elemen baris kedua dikurang 2 kali elemen-elemen baris ke-1. Yang kedua ada B3 dikurang 2B1 sama dengan elemen-elemen baris ketiga dikurang 2 kali elemen-elemen baris ke-1. Selanjutnya yang ketiga ada B3 plus B2 sama dengan elemen-elemen baris ketiga ditambah elemen-elemen baris kedua. Selanjutnya yang keempat ada 1 per 5B3 sama dengan elemen-elemen baris ketiga dikali dengan 1 per 3. Selanjutnya yang kelima ada B2 dikurang 2B3 sama dengan elemen-elemen baris kedua dikurang 2 kali elemen-elemen baris ketiga. Yang keenam ada B1 dikurang B2 sama dengan elemen-elemen baris ke-1 dikurang elemen-elemen baris kedua. Sehingga diperoleh inverse matriks A-nya yaitu A pangkat min 1 sama dengan baris 7 per 5, dengan baris pertama 7 per 5, min 3 per 5, 2 per 5, baris kedua ada min 2 per 5, 3 per 5, baris ketiga, dan min 2 per 5, baris ketiga ada min 4 per 5, 1 per 5, dan 1 per 5.